Kelompok 1 dari Angkatan 6A memilih kasus korupsi minyak goreng sebagai pelanggaran nilai berakhlak. Singkatnya, Kementerian Perdagangan menetapkan suatu kebijakan yaitu Domestic Price Obligation atau DPO untuk mencegah kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng di pasar. Perusahaan eksportir minyak goreng yang terlibat dalam kasus ini tidak memenuhi DPO tersebut, namun tetap mendapatkan persetujuan ekspor dari pemerintah. Kerugian akibat korupsi ini diduga mencapai 20 triliun rupiah. Saat ini kasus tersebut masih dalam tahap penyidikan oleh Kejaksaan Agung. Dalam video ini kami akan menjelaskan aktor pelanggar nilai berakhlak dan apa alternatif pemecahan masalahnya. Dalam kasus tindak pidana korupsi minyak goreng ini, 4 orang aktor telah ditetapkan sebagai tersangka. Salah satunya adalah seorang ASN, yakni Indrasari Wisnuwardana, selaku Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri pada Kementerian Perdagangan. Dia diduga menerbitkan persetujuan ekspor komoditas minyak kelapa sawit dan produk turunannya yang tidak memenuhi syarat, sehingga berdampak pada kelangkaan minyak goreng dalam negeri. Terdapat 3 nilai utama berakhlak yang dilanggar. Pertama, berorientasi pelayanan. Indrasari lebih mengutamakan kepentingan pribadi dibandingkan publik. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang tidak dapat mengakses minyak goreng dengan harga subsidi. Kedua, akuntabel. Indrasari tidak melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi, serta terbukti sudah menyalahgunakan wewenang jabatannya untuk melakukan suap pemberian izin. Ketiga, loyal. Indrasari tidak melaksanakan perintah pimpinannya dengan baik dan perilakunya mengakibatkan nama instansinya menjadi terseret ke dalam kasus. Salah satu alternatif untuk pemecahan masalah ini adalah memastikan insentif yang layak bagi ASN. Tidak hanya bergantung pada gaji atau honorarium, pendapatan yang diterima oleh ASN harus benar-benar sesuai dengan besar kecilnya tugas serta tanggung jawab yang diemban. Perlu dihindari juga pelimpahan beban kerja berlebih kepada seorang ASN. Apabila hal ini bisa diterapkan, maka ASN dapat menjaga kesehatan mental serta kondisi finansialnya, sehingga sulit bagi mereka tergoda untuk terlibat dalam tindak pidana korupsi. Gagasan alternatif lainnya ialah menciptakan layanan whistleblowing dan memastikan keselamatan pelapor. Layanan whistleblowing adalah layanan aduan atas tindakan pidana yang terjadi atau akan terjadi. Saat ini sudah banyak instansi dan lembaga yang memiliki layanan ini, namun masih banyak kekhawatiran dalam mengadukan, terutama masalah keselamatan pelapor. Hal ini tentu menjadi sebuah pertimbangan sebelum melapor ke badan whistleblowing. Maka dari itu, keselamatan pelapor harus dijamin oleh lembaga, dan jika sistem ini diterapkan, mungkin kejadian kelangkaan minyak goreng di seluruh Indonesia tidak akan terjadi, karena sebelum lebih jauh, ada pelapor yang curiga dan melaporkannya, sehingga kejadian ini dapat dicegah sebelum berdampak lebih luas. Sahabat Arunika Nawasena, demikianlah ulasan singkat kelompok kami mengenai pelanggaran nilai berakhlak pada kasus korupsi minyak goreng. Selain merekomendasikan perlunya insentif yang layak untuk ASN dan sistem whistleblowing yang menjamin keselamatan pelapor, kami juga percaya bahwa mencegah budaya korupsi dimulai dari diri sendiri. Karena untuk menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik, dibutuhkan transparansi dan integritas dari setiap pemangku jabatan. Oleh sebab itu, menghilangkan budaya yang korup harus melibatkan seluruh elemen dalam sistem. Mengutip kata-kata Kofi Annan, apabila korupsi adalah sebuah penyakit, transparansi adalah obatnya. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Sampai jumpa di lain kesempatan.